Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, NIM 22050110080. Nah, ini adalah sebuah data primer yang sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Ini ada X1 sampai X7, kemudian ini ada X2 sampai X5, kemudian ini ada X3 sampai X8, dan selanjutnya adalah ada Y1 sampai Y6, dan X1, X2, X3, Y1 ini adalah hasil dari semuanya. Nah, langsung saja yang pertama adalah kita akan menguji yaitu validitas. Nah, untuk menguji validitas, yang pertama kita perlu mengganti semua measure ini menjadi scale. Jangan lupa ya, kita semua mengganti ini menjadi scale, kemudian desimalnya kita ganti nol semua. Ini ya, ini kita ganti nol semua. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke correlate. Nah, correlate ini, kemudian kita masuk ke equivalent. Nah, ini adalah cara mencari validitas. Nah, untuk mencari validitas, kita perlu masukkan semuanya X1 dan total X1. Nah, ini kita masukkan X1 sampai X1 sampai ada berapa ini? Sampai X7. Kita masukkan semuanya. Nah, jangan lupa kita juga masukkan total X1 ini. Ini adalah total dari X1. Nah, ini untuk X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Ya. Setelah kita masukkan di sini, jangan lupa kita klik kita centang persen, ini kita centang, kemudian kita klik to tiled, kemudian kita centang flag significant. Nah, kemudian kita klik OK. Ini adalah output dari validitas. Nah, ini baru X1, kemudian kita perlu mencarinya lagi selanjutnya, yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik korelasi, equivalent. Nah, ini semua kita kembalikan ke awalnya, dan kita ganti X2 yang kita masukkan. X2 sampai ada berapa ini? Ada 5 pertanyaan. Kita masukkan semua. Jangan lupa kita juga masukkan total dari X2. Ini kita masukkan sini. Gini. Kemudian jangan lupa ya, kita centang persen, total rate, dan flag significant. Kemudian kita klik OK. Nah, dan ini dari hasil dari X2. Selanjutnya kita begitu pula, kita klik analyze, korelasi, ini, kemudian kita kembalikan semua, kita masukkan X3. Kita masukkan semua X3, ada 8 pertanyaan, kemudian jangan lupa kita masukkan jumlah X3-nya. Kita masukkan jumlah X3, kita juga centang semuanya ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, begitu pula kita masukkan Y1, kita analyze, korelasi, kemudian kita equivalent. Nah, kita kembalikan ini semua. Sini kita masukkan Y1 sampai Y6. Y1. Y1 ini kita masukkan sampai Y6. Nah, setelah itu jangan lupa kita juga masukkan jumlah dari Y1. Kita masukkan, kita klik ini, dicentang semua, jangan lupa, dan kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah, pada eh,
mencari uji validitas kali ini, kita fokuskan pada X1, total X1. Nah, ini kita lihat ke signifikan. Kan kita tadi menggunakan toTilot, berarti kita fokusnya ke sini. Nah, sini. Bila jumlah ini kurang dari 0,5, maka bisa dikatakan bahwa data yang kita miliki ini adalah valid, bisa dikatakan valid. Nah, ini X1 signifikannya 0,000, berarti ini kan tandanya X1-nya kurang dari 0,05. Berarti bisa dikatakan bahwa X1 ini adalah valid. Kemudian X2 juga gitu. Pada signifikannya ini 0,00 juga kurang dari 0,05. Bisa dikatakan bahwa X2 ini bisa dikatakan valid. Nah, kemudian untuk yang X3 kita juga fokus pada ini X3 signifikan to Thailand ini 0,000. Bisa dikatakan juga ini bahwasanya valid gitu. Nah, untuk Y1 kita jumlah dari Y1 ini juga kita lihat dari signifikannya. Signifikan ini kan kita tadi menggunakan to Thailand, bahwasanya to Thailand ini kurang dari 0,05. Nah, semuanya merupakan kurang dari 0,05. Bisa dikatakan data yang kita miliki dari Y1 ini adalah semua semua valid. Nah, kita juga bisa melihat dari persen korelasinya. Kita bisa cek ke PPT bahwasanya kalau korelasinya yang ini ya. Ya, yang ini persen korelasi. Nah, kalau korelasinya itu 0,8 0,800 sampai 1000, ini korelasinya pada hubungannya itu sangat kuat. Kemudian kalau 0,600 sampai 0,799 korelasinya sangat kuat. Kemudian 0,400 sampai 0,599 ini hubungannya sedang. Kemudian kalau 0,200 sampai 0,399 ini hubungannya rendah. Nah, untuk yang terakhir adalah 0,000 sampai 0,199 ini korelasinya sangat rendah. Nah, kita bisa melihat persen korelasi ini kalau ini adalah 0,546. Berarti kalau dilihat dari ini eh, korelasinya ini hmm, korelasinya ini sedang. Sedangkan untuk yang X2.2 ini korelasinya kuat. Kalau yang ini korelasinya sama juga kuat. Kalau yang ini korelasinya juga kuat. Kalau X2.5 ini korelasinya juga kuat. Kemudian yang ini satu. Nah, total X2 ini satu, maka korelasi persennya ini sangat kuat, sangat berpengaruh berarti. Nah, kita lihat juga semuanya ini X3 juga satu totalnya, berarti sangat mempengaruhi. Kemudian Y persen korelasinya ini juga satu, jadi sangat berpengaruh. Untuk X1 juga sama, ini satu, jadi sangat berpengaruh. Gitu. Nah, setelah kita melakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji reliabilitas. Bagaimana caranya uji reliabilitas? Nah, untuk menguji reliabilitas, kita bisa klik analyze, kemudian kita ke scale ini, kemudian kita klik reliability analyze ini. Nah, untuk menguji reliabilitas kita klik analyze, kemudian scale, kemudian kita ke reliability analyze, kemudian gini. Nah, yang kita masukkan ke dalam item ini, kita hanya perlu memasukkan X1 tanpa jumlahnya. Nah, kita masukkan saja X1 sampai X1.1 sampai X1 atau sampai X1.7. Ini ulang lagi X1.1 sampai X1.7 ya. Kita masukkan. Nah, ini jangan lupa kita pakai mode alpha. Modelnya kita pakai model alpha. Nah, di statistik ini kita cek semuanya. Nah, pada statistik ini, pada deskripsi for ini kita centang item, sama centang scale, sama centang scale for item. Nah, ini. Kemudian di inter item ini kita centang correlation. Nah, ini.
tempat-tempatnya ini perlu kita centang, kemudian kita klik continue. Setelah itu, setelah kita masukkan datanya x1 sampai x1.7, kita klik OK. Nah, ini reliability dari x1 sampai x1.1 sampai x1.7. Nah, selanjutnya sampai kita ke Y. Sama saja untuk reliability, analyze, kemudian kita ke scale, kemudian ke reliability, kemudian kita klik x2.1 ini sampai x2.5. Oh ya, ini kita kembalikan dulu semuanya. Kita kembalikan dulu. Ini x2.1 ini sampai x2.5 kita masukkan x1, x2.1 sama x2.5. Kita juga ini ke alpha, kemudian kita dulu cek statistik. Nah, ini biasanya kalau kita sudah setting dari awal sudah otomatis. Untuk keempatnya ini kita centang, udah continue, kita klik OK. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya adalah ini untuk X3 kita pergi ke scan, reliability analysis, kita kembalikan semuanya ini, kemudian kita masukkan X1.3 sama X1.0 sampai X3.8. Kita ulangi lagi. Nah, gini kita masukkan dalam ini, kemudian kita jangan lupa cek statistik. Setelah semua tercentang, kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sampai selanjutnya yang terakhir adalah X3. Ya, X3 sudah. Oh ya, X3 sudah. Selanjutnya adalah Y1. Y1. Oh ya, sampai Y6. Y1 sampai Y1.6 kita masukkan. Kita juga jangan lupa ini untuk keempatnya kita centang, kita klik. Nah, pada uji reliabilitas ini kita fokusnya, nah mana tadi untuk yang X1. Nah, ini X1. Untuk yang uji reliabilitas ini kita fokusnya adalah ke nilai Crombat alpha. Nah, pada ini reliability statistik. Nah, ini nilai Crombat alpha. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, nilai Crombat alpha itu menurut McHugh tahun 2019 minimal Crombat alpha ini adalah 0,6. Jika Crombat alpha-nya ini kurang dari 0,6, maka itemnya itu adalah tidak valid atau bisa dihapus, nggak apa-apa dihapus. Jadi ini kita lihat, nah ini Crombat alpha-nya ini kan lebih dari 0,6. Ini kan lebih dari 0,6. Jadi bisa dikatakan bahwa ini datanya adalah valid. Kan minimal kalau uji reliabilitas ini adalah 0,6. Kita fokus kepada ini, Crombat alpha. Ini yang X1. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah ini yang X2. Ini kita fokus kepada Crombat alpha. Nah, ini Crombat alpha-nya adalah 0,615. Nah, ini kan lebih dari 0,6. Jadi bisa dikatakan bahwa X2 ini juga valid. Untuk X3-nya kita juga bisa melihat. Nah, ini untuk X3-nya kita fokus kepada Crombat alpha juga lebih dari 0,6. Kalau Crombat alpha dari X3 ini adalah 0,653. Untuk yang Y, mana ini Y? Ini. Nah, untuk yang Y juga sama. Kita bisa dikatakan bahwasanya Crombat alpha Y1 itu juga lebih dari 0,6. Kalau di sini 0,701 ini.
Jadi bisa dikatakan bahwasanya X1, X2, X3 dan Y1 bisa dikatakan bahwa datanya ini adalah valid kayak gitu. Karena menurut kayak yang tadi kayak Matt Halter 2019 bahwasanya krobat alfa itu minimal 0,6. Jika lebih jika kurang dari 0,6 maka itemnya ini tidak valid dan jika tidak valid maka itemnya yang kurang dari 0,6 ini bisa dihapus kayak gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Nah, perlu diketahui bahwa uji asumsi klasik ini ada 5 macam, yaitu uji linearitas, kemudian juga ada uji heteroskedastisitas, kemudian juga ada uji normalitas, ada uji multikolonialitas, kemudian dan uji autokorelasi. Nah, untuk langkah yang pertama ini kita melakukan uji linearitas lebih dahulu. Nah, bagaimana caranya kita menguji linearitas? Nah, langkah yang pertama untuk melakukan uji linearitas adalah kita klik analyze, kemudian kita ke regresi, kemudian kita ke scatter plot, kemudian kita ke linear. Nah, perlu diketahui bahwasanya uji linearitas ini ada 2 macam, yaitu uji linearitas scatterplot dan uji linearitas dengan kompremis. Nah, yang ini kita melakukan uji linearitas dengan scatterplot terlebih dahulu. Nah, caranya begini, analyze, regresi, linear. Kemudian kita klik linear. Nah, untuk dependennya variabel apa? Nah, untuk dependennya kita menggunakan variabel jumlah y. Nah, Y ini kita masukkan ke variabel, kemudian jumlah seluruh X kita masukkan ke dependent. X ini kita masukkan ke dependent. Setelah itu jangan lupa kita klik save. Nah, kita perlu mencentang keduanya ini, unstandard, unstandardized sama yang ini sama. Kedua-duanya kita centang, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan output dari uji linearitas. Tapi kita fokusnya bukan ke outputnya, kita fokusnya tetap fokus ke sini. Nah, kita fokus ke sini, pre-1 dan res-1. Nah, kita fokusnya ada di sini. Nah, setelah ini kita klik, setelah muncul pre-1 dan res-1, kita klik grabs, kemudian kita klik legacy dialog, kemudian kita ke scatter plot ini, kemudian kita ke scatter plot. Nah, kemudian kita pilih yang simple scatter, yang paling kiri, pojok kiri. Kita klik define. Nah, untuk yang y axis kita masukkan, untuk yang y axis kita masukkan res 1. Nah, res 1 residual. Nah, ini kita masukkan ke y axis, kemudian yang x axis kita masukkan residual. Ini udah benar. Untuk yang y1 kita ke residual, untuk yang x axis kita residual. Nah, setelah itu kita baru klik OK. Nah, ini polanya. Nah, kita fokusnya ke ini. Apakah ini membentuk sebuah pola? Nah, ini tentunya polanya adalah pola acak. Ini ada ini kita tidak membentuk sebuah pola, artinya uji asumsi klasik pada uji linearitas ini terpenuhi. Mengapa? Karena grafiknya ini membentuk acak. Asumsi asumsi linearitas ini terpenuhi, artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen kayak gitu. Nah, ini adalah uji linearitas dengan scatter plot
kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah uji linearitas dengan compare means. Nah, kalau dengan compare means, bagaimana caranya? Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita ke compare means, compare means, kemudian kita ke means. Means kita ke means ini. Kemudian untuk yang dependennya sama, untuk yang dependennya kita masukkan Y. Kita masukkan dependent, untuk yang dependennya kita masukkan semua jumlah X. Ini kita masukkan ke dalam independent. Nah, setelah itu jangan lupa untuk yang di pojok kanan ada option. Nah, kita fokusnya ke yang paling pojok, paling bawah pojok kiri yaitu test for linearity. Ini kita centang. Nah, setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia hasil output dari uji linearitas dengan compare means. Nah, kemudian kita cross check satu-satu. Untuk yang Y1 ke X1 bagaimana? Nah, kita fokusnya ke ANOVA table, kemudian kita fokus ke yang ke signifikan. Ya, paling pojok ini. Nah, untuk uji linearitas dengan compare means ini nilai signifikan harus lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 itu bisa dikatakan signifikan. Kita cek satu-satu. Untuk yang Y1 ke X1, nah kita mempunyai signifikan 0,79. Artinya 0,079 ini lebih dari 0,05. Artinya memenuhi atau datanya ini valid. Untuk yang Y1 ke X2, nah kita fokus ke ini. Signifikan ini, ANOVA table yang signifikan. Ini 0,109, artinya lebih dari 0,05. Untuk yang Y1 ke X3 signifikannya 0,501 atau lebih dari 0,05, artinya juga signifikan kayak gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya semua X1 sampai X3 ini semua bisa dikatakan valid karena nilai signifikan itu lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji uji heteroskedastisitas scatterplot dan uji normalitas. Nah, jadi keduanya ini caranya sama, nanti tinggal kita berbeda dengan fokusnya. Nah, langsung saja untuk menguji heteroskedastisitas dan uji normalitas ini, yang pertama kita perlu dengan klik analyze, kemudian kita ke regresi sama, kemudian regresi kita ke linear. Ya, sini. Nah, tetap sama. Untuk dependennya tetap Y1, kemudian independennya semua total, oh, mohon maaf, untuk dependennya tetap Y total Y, kemudian yang independennya total dari X1, X2, dan X3. Pada di sini, pada pojok kanan ini ada yang namanya plots. Nah, kita klik plot saja di sini. Kita ketik plots. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, untuk Y, untuk Y ini kita masukkan set receipt. Untuk yang Y kita masukkan set receipt. Ini kita masukkan ke Y. Dan untuk yang E kita masukkan set spread. Set spread bukan yang D ya, tapi yang Z. Nah, oh, jangan lupa ya teman-teman, untuk yang Y kita masukkan set residual, dan untuk yang E kita masukkan set presidual. Ada residual dan residual. Selanjutnya kita fokus ke ini, standardized residual plot. Untuk kedua-duanya ini ada histogram dan normal probability plot, ini kita centang. Jadi kedua-keduanya ini kita centang. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah ini semuanya kita cek lagi. Oke, sudah benar. Kita continue, kita klik OK. Nah, ini dia. Ini adalah fokusnya. Nah, pada uji heteroskedastisitas kita fokusnya kepada tabel
eh, scatter plot. Nah, kita cari tabel scatter plot. Ini adalah tabel scatter plot. Ini ini adalah tabel dari scatter plot. Nah, jika titiknya ini adalah menyebar, maka terjadi bebas heteros, artinya terpenuhi. Jadi ini titiknya kan menyebar di sini dan tidak membentuk sebuah pola. Sini dan artinya titik ini adalah menyebar dan tidak membentuk sebuah pola, maka bisa dikatakan bahwasanya tidak terjadi heteros atau artinya terpenuhi. Tetapi itu kalau kita fokus kepada heteroskedastisitas. Untuk yang normalitas, nah ini normalitas kita bisa melihat dari kedua-duanya ini. Dari p-plot, p-plot itu yang ini, kemudian ini yang namanya dengan histogram. Nah, untuk histogram ini bisa dikatakan valid atau terpenuhi harus berbentuk kayak lonceng. Nah, ini kan berbentuknya kayak lonceng. Nah, ini untuk yang histogram. Berarti artinya apa? Artinya terpenuhi. Untuk yang p-plot itu yang ini. Untuk yang p-plot kita fokusnya kepada garis tengah ini. Nah, garis tengah. Nah, jika titik-titiknya ini mendekati dengan garis tengah, maka bisa dikatakan bahwasanya terjadi normalitas atau normalitas terpenuhi atau data yang kita bawa itu adalah valid. Ini kan titik-titiknya kan hampir mendekati dengan garis tengah. Ini loh. Kalau jauh paling dari sini, kalau sini itu tidak terpenuhi atau jauh. Kalau ini kan masih terpenuhi, masih dekat dengan garis tengah. Nah, itu adalah cara ngecek dari heteroskedastisitas dan normalitas. Kalau yang heteroskedastisitas kita fokusnya ke yang ini. Kalau kita uji normalitas kita fokus ke yang p-plot ini namanya p-plot sama kita fokus kepada yang histogram harus berbentuk dengan lingkaran. Itu cara mencari normalitas. Nah, untuk uji asumsi klasik yang keempat dan kelima adalah multikolinialitas dan uji autokorelasi. Nah, untuk keduanya ini caranya sama, nanti kita tinggal perbedaannya ada di output yang dihasilkan. Nah, yang pertama adalah uji multikolonialitas. Nah, untuk uji multikolonialitas ini adalah untuk mengukur keeratan atau pengaruh terhadap terhadap variabel Y. Nah, yang pertama kita klik analyze, kemudian kita ke regresi, kemudian kita ke linear, regresi linear. Nah, ini sama untuk dependennya tetap Y, independennya X1, jumlah X1 sampai X3. Kemudian kita pergi ke paslon pojok kanan atas, statistik. Kita biarkan ini tercentang, kemudian kita centang kovarian matrik, kita centang ini linearitas diagnotis. Nah, jangan lupa kita yang residual ini kita klik Darwin-Watson. Ada 5 yang kita centang, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, untuk yang uji multikolonialitas kita fokusnya kepada koefisien. Nah, ini kita fokus kepada koefisien. Ini ada X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Nah, nilai koefisien ini jika nilai kita fokus pada toleransi dan nilai VIF. Nah, jika nilai toleransi ini lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas atau artinya adalah memenuhi. Kita cek untuk yang X1 ini kan 0,708 atau lebih besar daripada 0,1. Nah, kemudian yang X2 juga sama, lebih besar dari 0,1. Untuk X3 juga sama, lebih besar dari 0,1.
dan untuk VIF adalah kurang dari 10, 1,275, artinya kan kurang dari 10. Kemudian untuk X2 juga sama, kurang dari 10. Untuk X3 juga sama, kurang dari 10. Artinya apa? Jika nilai toleransi ini, maka ketiga variabel ini tidak terjadi multikolenialitas atau memenuhi. Jadi ketiga variabel ini bisa dikatakan valid. Nah, untuk uji asumsi klasik yang kelima, kita fokus kepada model Sumari. Nah, kita cari aja. Nah, ini model model Sumari. Kita fokus kepada ini nilai Darwin-Watson. Nah, kalau di sini Darwin-Watsonnya adalah 1,560. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Eh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.